Perkenalkan deh guys, nama saya Vina Nurdaya. Saya dari kelas 12 pemasaran 1 dan nomor absen saya ada di 16. Waduh. Aku akan menjelaskan materi tentang peluang kejadian gitu ya guys. Dan see you next time. Langsung lanjut ke videonya aja ya guys ya. Bye. Apa sih peluang suatu kejadian itu? Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara suatu kejadian NA dan semua kemungkinan yang ada NS. Secara matematis, rumus peluang suatu kejadian A pada ruang sampel S adalah sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangannya dapat dilihat dari pernyataan berikut ini. Lalu, apa sih itu ruang sampel dan kejadian? Ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel itu dinotasikan sebagai S dan banyaknya elemen ruang sampel dinotasikan NS. Misalnya, ketika kamu melemparkan 2 buah koin, kemungkinan hasil yang muncul adalah angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Lalu kejadian adalah hasil yang diharapkan terjadi pada ruang sampel. Kejadian dinotasikan sebagai A. Dengan demikian, banyaknya kejadian dinotasikan sebagai NA. Untuk contoh kejadian ini dapat dilihat dari pernyataan berikut ini ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya itu adalah syarat peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian itu ternyata berada di rentang 0 atau 1. Maksudnya apa sih? PA sama dengan 0 atau kejadian yang mustahil terjadi. Misalnya ketika laki-laki melahirkan, wah itu tentu tidak akan terjadi ya. PA sama dengan 1 atau kejadian yang pasti terjadi. Misalnya matahari terbit dari timur. Nah itu pasti terjadi ya, seperti itu. Lalu contoh soalnya, mari kita bahas yang pertama. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima. Cara penyelesaiannya, pertama, pada pelemparan sebuah dadu itu, banyaknya sampel yang mungkin terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena sebuah dadu itu kan hanya mata dadunya sampai 6 saja. Maka jumlahnya itu 6. Lalu mata dadu bilangan prima itu di antara sampel tersebut ada 2, 3, dan 5. Sehingga jumlah kejadian sama dengan 3. Dengan demikian, peluang munculnya mata dadu bilangan prima adalah sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. NA sama dengan 3, NS sama dengan 6. Sama dengan 3 bagi 6 sama dengan setengah. Jadi, peluang muncul mata dadu bilangan prima adalah 0,5 dari pelemparan satu buah dadu. Contoh yang kedua, berapakah peluang terambilnya mata dadu faktor dari 6? Cara penyelesaiannya pertama sama seperti tadi, pada pelemparan sebuah dadu banyaknya sampel yang mungkin terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga jumlahnya sama dengan 6. Nah, ini udah tahu kan semua teman-teman mengapa sampelnya 6? Pasti dong. Lalu mata dadu faktor dari 6 sama dengan 1, 2, 3, dan 6, sehingga NA sama dengan 4 yang terdapat dalam ruang sampel tersebut. Dengan demikian, peluang muncul mata dadu faktor dari 6 adalah sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. NA sama dengan 4, NS sama dengan 6, sehingga 4 bagi 6, sehingga peluangnya adalah 2/3. Lalu contoh soalan ketiga. Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut secara bersamaan. Berapakah peluang muncul gambar pada kedua koin tersebut? Nah, di soal ini kan ada 2 buah koin, sehingga percobaan melempar 2 buah mata koin itu, uang logam yang pertama itu angka gambar, uang yang logam yang kedua itu juga angka gambar, sehingga hasil yang kemungkinan terjadi adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Hasil kemungkinan tersebut disebut ruang sampel. Lalu banyak kejadian atau disebut titik sampel muncul di gambar di kedua koin tersebut atau gambar-gambar adalah NA sama dengan 1, sehingga PA sama dengan NA per NS, sehingga NA sama dengan 1, NS-nya 4 tadi ya teman-teman sampelnya. Jadi peluang muncul yang keduanya gambar dalam 2 buah koin, pelemparan 2 buah koin adalah 1/4. Begitu ya. Lalu apa sih soal selanjutnya? Ayo soal yang keempat. Di dalam kotak berisi 8 kelereng kuning, 2 kelereng merah, dan 5 kelereng biru.
Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna kuning, peluang terambilnya kelereng merah, dan peluang terambilnya kelereng biru dalam sekali pengambilan. Wah, ini lumayan rumit ya. Ayo kita menyelesaikannya bersama-sama ya. Pertama, banyaknya kelereng kuning dulu. Banyak kelereng kuning pada pernyataan berikut kan ada 8. Lalu banyak kelereng merah ada 2. Banyak kelereng biru ada 5. Lalu banyaknya sampel itu bagaimana mencarinya? Banyaknya sampel dapat dicari dengan menjumlahkan semua kejadian yang ada di dalam kelereng, yaitu banyaknya kelereng kuning ditambah merah tambah biru sehingga 15. Lalu kita cari masing-masing. Untuk peluang munculnya kelereng kuning itu NK per NS, sehingga NK tadi kan 8 per 15 itu sampelnya, jadi 8 per 15 untuk kelereng kuning. Begitupun selanjutnya untuk kelereng yang selanjutnya ya. Lalu soal nomor 5. 3 buah uang logam dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya satu angka 2 gambar. Wah, 3 buah uang logam ini nampaknya susah ya. Mari kita bahas bersama. Uang logam itu yang pertama ada angka gambar, uang logam yang kedua angka gambar, lalu uang logam yang ketiga angka gambar, sehingga hasil kemungkinannya dapat dilihat dari pernyataan berikut ini. Nah, sampelnya itu kan ada 8. Semua dari 3 buah uang logam ada 8 dan NA-nya itu 3. NA itu yang ditanya ya tadi, 1 angka dan 2 gambar. Ada 3 yaitu angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, sehingga NA-nya ada 3. Maka PA sama dengan NA per NS. NA sama dengan 3, NS sama dengan 8. Begitu ya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Sebuah perusahaan minuman mengadakan program promo hadiah dalam rangka merayakan HUT perusahaan, serta sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Promo hadiah dapat ditemukan konsumen pada setiap kotak yang sudah terjual. 1 dari 4 kriteria hadiah jika Desi membelinya, tentukanlah peluangnya. Nah, itu penyelesaiannya seperti ini. Karena setiap hadiah yang dimuat dalam setiap kotak susu yang diambil secara acak oleh Desi, maka dalam setiap kotak susu terdapat 4 kemungkinan kriteria hadiah, sehingga banyaknya semua hasil yang mungkin dari 4 kotak itu adalah ruang sampel tersebut adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 256. Lalu banyaknya hasil kemungkinan agar Desi mendapatkan semua kriteria hadiah adalah permutasi dari 4 unsur yang berbeda. Permutasi dari 4 itu adalah 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Sehingga teman-teman, peluang Desi mendapatkan semua kriteria hadiah dalam 4 kotak susu adalah dengan diketahui NS-nya tadi 256 dan NA-nya sama dengan 24, sehingga PA sama dengan NA per NS sama dengan 24 per 256 sama dengan 3 per 32. Lalu contoh soal yang ke-7. Pada sebuah permainan Sotek Box, terdapat 2 buah dadu yang dilempar Rudy secara bersama-sama. Rudy berkeinginan memenangkan permainan sehingga dia memiliki strategi dengan menghitung kemungkinan dadu yang akan dilempar berjumlah 9 atau 10. Cobalah bantu Rudy untuk menghitung peluangnya. Ayo mari kita bantu Rudy. Pertama, peluang kemungkinan dari pelemparan 2 dadu yang muncul dengan jumlah 9 atau 10 itu adalah dapat dilihat dari gambar berikut ini. Nah, misalkan itu kan dalam 1 buah dadu ada 6 mata dadunya. Maka jika 2 mata dadu itu kan 6 kali 6 sama dengan 36 kan teman-teman. Nah, misalkan itu seperti itu secara gampangnya. Tapi jika ingin melihat caranya dapat dari pernyataan berikut ini, sehingga dapat kemungkinan yang terjadi adalah 36. Lalu peluang munculnya mata dadu berjumlah 9 itu bisa kita sebut sebagai A, dan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 disebut B, sehingga secara matematis dituliskan bahwa banyaknya anggota yang tadi kita dapatkan sampelnya sama dengan 36 ya. Lalu peluang munculnya mata dadu berjumlah 9 sama dengan 6,3, 5,4, 4,5, 3,6 sama dengan jumlahnya sama dengan 4. Nah, perlu diingat ya teman-teman, jika angka kecuali angka mata dadu itu tidak bisa ya dijumlahkan. Misalnya untuk peluang munculnya mata dadu 9, jika 8,1 itu tidak bisa karena 8 bukan termasuk mata dadu. Lalu peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 sama dengan 6,4, 5,5, 4,6 sehingga jumlahnya sama dengan 3 ya. Lalu peluang munculnya jumlah mata dadu atau 9 atau 10 rumusnya sama, yaitu NA per NS ditambah NB per NS. NA nya tadi berapa? 4 per 36. Nah, 4 ini diketahui dari jumlahnya ya, jumlah peluang munculnya mata dadu, dan 3 juga peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Maka 4 per 36 ditambah 3 per 36 sama dengan 7 per 36. Berdasarkan ilustrasi di atas dapat kita ketahui ya bahwa peluang munculnya mata dadu 9 atau 10 adalah 7 per 36. Begitu ya.